Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saumi Alfi Syahrin. Kali ini saya ingin menjelaskan permasalahan yang ada di PT Biota Laut Ganggang, yaitu kurangnya saluran komunikasi yang efektif antara atasan dan karyawan di PT Biota Laut Ganggang. Terkadang komunikasi antara atasan dan karyawan hanya terjadi secara satu arah, di mana informasi mengalir dari atasan ke bawahan tanpa adanya kesempatan bagi karyawan untuk memberikan umpan balik atau menyampaikan pendapat mereka. Atasan mungkin tidak menyediakan saluran yang memadai bagi karyawan untuk berbicara atau bertanya tentang masalah kerja, yang dampaknya adalah karyawan merasa tidak didengarkan, yang dapat menurunkan motivasi dan keterlibatan mereka. Atasan mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai masalah yang dihadapi karyawan. Selanjutnya, saya ingin menyebutkan tujuan proyek yang sebelumnya saya sebutkan atau jelaskan. Yang pertama itu meningkatkan komunikasi yang lebih terbuka dan dua arah antara atasan dan karyawan. Yang kedua, untuk mengurangi misinformasi antara atasan dan karyawan. Yang ketiga, untuk meningkatkan lingkungan yang lebih produktif. Tujuan utama dari saluran tersebut yang efektif antara atasan dan karyawan di PT Biota Laut Ganggang adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, transparan, dan saling mendukung. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, semua pihak di perusahaan bisa bekerja lebih efisien, memahami satu sama lain dengan lebih baik, dan berkolaborasi dengan lancar untuk mencapai tujuan bersama. Dengan cara ini, perusahaan dapat mempercepat pencapaian tujuannya, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan memperbaiki kinerja secara keseluruhan. Sasaran atau target menurut saya yang ingin dicapai adalah meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan, memperkuat hubungan kerja yang positif, mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Metode dan pendekatan yang saya gunakan yaitu melakukan pelatihan per bulan bagi seluruh karyawan setiap departemen di PT Biota Laut Ganggang untuk mengurangi hambatan komunikasi dan meningkatkan pemahaman antar individu di perusahaan, terutama mengenai perbedaan gaya komunikasi. Selanjutnya, saya ingin menyebutkan tahap pelaksanaan yang akan dilakukan dalam proyek ini. Yang pertama, pengawasan dan evaluasi berkala. Melakukan evaluasi berkala mengenai pelaksanaan sistem komunikasi yang baru, termasuk survei kepada karyawan dan atasan untuk menilai seberapa efektif saluran komunikasi yang ada dan mengadakan sesi review dan pertemuan untuk membahas masalah atau hambatan yang masih ada dan mencari solusi bersama. Yang kedua, analisis masalah komunikasi yang ada. Menganalisis pola komunikasi yang sudah diterapkan, misalnya, apakah lebih banyak komunikasi lisan atau tertulis? Apakah ada hambatan dalam komunikasi? Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan dan penyesuaian. Terus mendorong atasan untuk menjadi lebih terbuka dalam memberikan dan menerima umpan balik untuk mendukung perkembangan komunikasi di perusahaan. Yang terakhir, evaluasi dari metode yang disarankan. Yang pertama, laporan evaluasi yang memberikan wawasan tentang keberhasilan atau kegagalan dari program komunikasi yang telah diterapkan. Yang kedua, sistem komunikasi yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan perusahaan yang terus berkembang. Dan yang terakhir, laporan analisis yang menunjukkan permasalahan dan area perbaikan yang perlu difokuskan. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.